Halo, selamat datang lagi ke podcast Bening Menatap Jiwa. Dan kali ini kita kedatangan tamu, teman lama, teman SMA, Dewi Minangsari. Halo. Halo Dewi. Oke, semoga masih pada ingat cerita atau tolong lihat kembali podcast-podcast yang lalu tentang Bening Menatap Jiwa, walaupun itu masih di Spotify ya, jadi di YouTube belum ada. Tapi kali ini kita akan mulai di YouTube. Jadi kalau kita ingat dulu ya cerita Bening Menatap Jiwa, kenapa ini sampai muncul dan sebetulnya apa sih ini, kenapa kok temanya begitu besar gitu ya, Bening Menatap Jiwa. Jadi bagi teman-teman yang baru sekali datang, mungkin kami ingin share bahwa Bening Menatap Jiwa ini merupakan singkatan dari Bersama Hening. Bening, Bersama Hening Menatap Jiwa. Wow. Ini dummy nih. Oke, jadi Dewi ini luar biasa karena sangat pengalaman pribadi ya. Sangat bisa membantu kita untuk berani melihat ke dalam. Ya, jadi mungkin dalam episode ini itu juga yang mau saya minta sama Dewi ya, Bi ya. Kita berjalan ke dalam. Kita berjalan ke dalam ya. Jadi bersama-sama kita akan mendengarkan diskusi atau bukan diskusi, ngobrol lah ya. Iya. Ngobrol hari ini. Sharing pengalaman Sharing juga. pengalaman tentang bagaimana di zaman ini di mana kita melihat kayak dunia kita tuh gaduh banget ya. Indonesia terutama gaduh banget. Nah, di tengah kegaduhan itu bagaimana sih kita tuh bisa tetap hening di dalam, sehingga bersama-sama nanti kita bisa melahirkan kebeningan kolektif yang berasal dari dalam. Nah, untuk itu, jadi gimana Wi? Kita ngobrol apa nih hari ini? Hari ini, ya dulu sebetulnya kita sudah mulai Dami memperkenalkan mengenai Bening Menatap Jiwa. Nah, saya juga berpikir mengapa kita harus secara bening menatap jiwa? Karena kalau kita tidak bening melihat jiwa, kita tidak melihat apa-apa saja di dalam diri kita yang menghambat kita untuk mengalami hidup sepenuh-penuhnya gitu. Nah, ketika saya melihat lagi proses kita membahas bening, saya mengatakan kepada Dami, barangkali prosesnya nanti adalah juga dengan menyelam. Menyelam. Iya. Kemarin belum menyelam berarti ya? Kemarin itu baru berbicara kenapa perlu bening. Okay. Apa sih maksudnya bening? Memang tadi mengatakan bersama hening. Hening menatap jiwa, berarti kita kan mengambil jarak melihat jiwa kita. Nah, ketika menatap jiwa, pelan-pelan kita juga diundang untuk masuk ke dalam perjalanannya. Nah, dalam menyelam ini barangkali ada baiknya dimulai dengan sebuah dongeng. Karena apa? Dongeng ini sebetulnya bukan dongeng anak-anak biasa, tapi dongeng yang merupakan archetype. Jadi dongeng yang berisi jejak-jejak kuno, ajaran-ajaran nenek moyang yang universal sifatnya. Sebenarnya Dami sudah tahu dongengnya disebut Perempuan Anjing Laut. Ketika nanti teman-teman mendengar cerita ini pasti bisa mengasosiasikan pada cerita-cerita yang sama yang ditemukan di berbagai daerah. Oke, Nah, siap. kita mulai. Siap mendengar. Sebentar dongengnya nggak lama. Jadi kalau Dami ingat, jadi ini cerita Perempuan Anjing Laut. Jadi dulu kala di daerah Kutub Utara ada seorang lelaki yang sendirian dan kesepian. Saking kesepiannya, suatu malam saat bulan purnama, dia mengayuh kano perahunya, dan dari kejauhan dia melihat di atas batu karang kok ada suara-suara nyaring, ceria, dan dia tertarik mendekati batu karang itu. Dan di situ dia melihat pemandangan indah, perempuan-perempuan menari dengan kulit mereka yang indah seperti salmon di musim semi katanya. Saking tertariknya, tanpa sadar dia melihat tumpukan pakaian kan di situ, lalu diambilnya salah satu pakaian dari para perempuan itu. Tak berapa lama terdengar teriakan nyaring seperti komando untuk mereka semua cepat-cepat pakai pakaian dan menyelam kembali ke samudra. Tinggallah si putri yang satu ini, dia mencari pakaiannya di mana. Nah,
lelaki yang kesepian ini muncul. Dia berkata, "Perempuan, aku sangat kesepian, tinggallah bersamaku." Perempuan ini menjawab, "Gak mungkin, saya tidak berasal dari dunia ini. Saya berasal dari samudra, dari dunia bawah. Gak apa-apa, tinggallah bersamaku selama 7 musim. Ketika 7 musim berakhir, aku kembalikan pakaianmu." Karena dipaksa demikian, dia bersama, lelaki itu hidup bersama 7 musim adalah 7 tahun sampai dia menjalani kehidupan yang biasa, membesarkan anak, melakukan kehidupan sehari-hari sampai musim ke-7 tiba. Dia merasakan kulitnya semakin mengering, dia semakin lemah, matanya kehilangan sinar, yang tadinya seger jadi layu, rambut yang tadinya mengkilat jadi kering, kusam. Saat itu dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Suatu malam, anaknya mendengar kok ada kontangan, suara keras. Ternyata bapaknya marah kepada ibunya karena sang ibu mengatakan, "Kembalikan bajuku, 7 tahun telah berlalu." Si laki-laki menjawab, "Kamu kejam, kamu tega meninggalkan saya dan anak kita." Nah, laki-laki itu marah, dia keluar membanting pintu. Si anak laki-laki yang berumur 7 tahun terbangun, tapi dia juga samar-samar mendengar kejauhan memanggil nama dia. Akhirnya dia keluar, dia lihat di tengah samudra ada anjing laut tua, sang sesepuh. Dia lari ke sana, kesandung, dan dia lihat di situ adalah bau ibunya. Ini baju ibunya dia temukan. Dan ketika itu dia merasa sedih. Kalau dia kasihkan ibunya, ibunya pergi. Tapi kalau tidak, ibunya mengering dan mungkin meninggal. Diberikan kepada ibunya, ibunya pun sedih. Dan kemudian ibu tidak tega memberikan napas kepada anaknya. Dan mereka bersama menyelam ke dalam samudra. Jadi anaknya ikut ke samudra? Ikut ke dalam samudra. Diberi napas oleh sang ibu. Karena anak ini kan dari 2 dunia, bawah dan atas. Di dalam samudra selama 1 minggu, si perempuan mengalami lagi cinta dan belas kasih dari keluarganya kan, keluarga penuh cinta di bawah. Dia mulai seger lagi, matanya bersinar kuat, tapi dia sadar anaknya ini bukan dari sini. Maka dibawalah lagi ke pantai. Dan dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau kamu kangen pada ibu, ingatlah cerita-cerita ibu dan temui ibu di sini." Nah, sejak itu setiap pagi orang-orang suka melihat anak itu di tepi pantai itu kayak ngomong-ngomong dengan anjing laut. Dan orang-orang melihat terkesan dan mengatakan kayaknya itu seperti sesuatu yang suci. Ceritanya di situ. Terus cerita suaminya nggak ada ceritanya. Suaminya tidak ada cerita. Kita bicara tentang perempuan anjing laut. Oke. Suaminya nanti ya. Nah, teman-teman pemirsa, dalam dongeng, kalau secara psikologi Jung itu semua aspek di dalam dongeng adalah bagian dari diri kita, dari jiwa kita. Si perempuan, coba kalau Anda mendengarkan bagian apa yang paling berkesan di sana. Dan disitulah sebetulnya kita harus menatap. Itu yang harus ditatap. Nah, Dami punya pertanyaan nggak dari cerita ini? Pertama-tama saya kok kayak cerita di kita tuh kan ada apa tuh yang 7 bidadari yang kemudian diambil Joko Tarub. Joko Tarub ya itu ya? Iya. Oke. Kok mirip gitu ya? Mirip, iya. Walaupun sangat berbeda. Beda, Ya. itu kan di sungai kalau nggak salah, sedangkan ini di laut. Oke. Joko Tarub. Bidadari. Iya, bidadari turun. Mhm. Tapi ya akhirnya kalau nggak salah sih tetap hidup dengan Joko Tarub terus ya kalau itu ya. Saya lupa cerita. Lupa cerita ya. Tapi itu tetap juga perjumpaan antara 2 dunia. Ya, bukan dari dunia yang sama. Oke. Yang pertama itu. Nah, yang kedua yang bagi saya langsung terkena itu adalah di tengah-tengah cinta yang begitu banyak, suaminya mencintai dan dia punya anak, dia bisa menjadi kering. Iya. Kenapa itu? Dami benar sekali.
mungkin kita juga mengalami, meskipun kita dicintai, meskipun kita hidup dalam situasi yang nyaman, tetapi ada di dalam diri kita sebuah kerinduan. Tidak semua yang disediakan di luar sana sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Di sini sebenarnya kita berbicara juga tentang musim. Ada 7 musim, ada musim-musim dalam hidup kita. Jadi ada musim untuk mencintai, ada musim untuk mengambil jarak, ada musim untuk sibuk, ada musim untuk tidak sibuk. Kadangkala dalam kehidupan, di sini kan kelihatan, kalau kita masih kecil, kita peka atas musim. Misalnya contoh, musim hujan. Anak-anak menyambut musim hujan kan gembira banget, pengen lari, pengen mandi. Musim panas, saya lihat keponakan saya, kita kalau panas-panas, aduh jangan nanti hitam. Tapi ini anak jam 3 sore naik sepeda seneng banget, nggak apa-apa Bude. Gitu. Anak-anak peka akan musim. Sementara kita semakin dewasa, kita menghindar dari musim. Sehingga kita menciptakan sendiri musim-musim kita yang semakin lama membuat kita tidak akrab dengan nature. Sehingga kita kehilangan juga konektivitas kita dengan dunia dalam batin kita. Kebayang nggak banyak aturan-aturan kita bekerja, kita ya secara profesional kita sukses gini gitu. Tapi mungkin Dami mengalami sendiri ada masa di mana aku kayaknya perlu deh harus do something for myself. Hatiku merasa ada sesuatu yang nggak pas di sini. Itulah momen di mana kita merasa ada bagian dari diri kita yang kecurian. Tanpa kita sadari kebaikan kita apalagi di sini banyak perempuan, kita perempuan di mana-mana seakan-akan diminta untuk memperhatikan, mencintai, mengurus bagian konsumsi apa-apa saja. Dan perempuan begitu senangnya untuk memberi perhatian, pokoknya selalu ready for others secara umum. Tanpa disadari, suatu saat kita akan mengatakan, aku udah melakukan semua ini ya, tapi kok kayaknya aku nggak dihargai ya. Saya merasa kecurian. Lama-lama kecurian itu makin numpuk, meskipun dicintai, dikasih uang banyak, di dalam hati ada perasaan, I need something more than what around. Itulah saat kita kecurian. Nah, kadangkala perasaan kurang ini, kurang itu, rasa tidak puas dalam hidup, itu dipendam terus. Emosi kita pendam, rasa tidak puas, rasa frustrasi. Saya sudah menyediakan ini, kok nggak dihargai ya? Atau saya sudah begitu baik nolong orang, kok nggak dihargai ya? Lama-lama kita itu frustrasi kita numpuk. Kalau kita tidak hiraukan, hati kita mengering, lama-lama kita merasa semuanya adalah kewajiban. Nggak ada lagi cinta yang hangat, mata kita nggak lagi bercahaya, hati kita nggak lagi bergetar, dan indera kita tidak lagi peka. Kita hanya melakukan kewajiban. Cinta pun kewajiban. Makanya kehidupan suami istri kadangkala is just kewajiban. Dan itu yang tidak boleh hilang. Jadi intinya ini bagaimana kita tetap hidup dengan penuh kecintaan yang ada dalam hati. Dan untuk itu kita kadang-kadang perlu menyelam itu ya, perlu menyelam dan mengevaluasi diri mungkin ya. Iya, makanya ada hening bersama kan, bersama hening menatap jiwa. Dan dalam dongeng-dongeng selalu kita cerita bagaimana kesatria atau orang entah itu masuk ke dalam hutan belantara untuk menemukan sesuatu yang bernilai berharga, atau pergi ke puncak gunung untuk menyelamatkan seorang putri, atau memang menyelam seperti perempuan anjing laut ini. Itu adalah menunjukkan proses bagaimana kita mau tidak mau di dalam hidup ada proses daya hidup kita kering. Ada proses gitu, kita merasa frustrasi, mungkin depresi, mungkin kecewa, kehilangan passion. Mau nulis kok nggak bisa-bisa, buat proposal nggak beres-beres. Saya membuat ini kok jadi nggak karuan gitu. Itulah saat kita daya hidup kita udah tercuri. Untungnya di dalam hidup ada sang sesepuh yang manggil kita. Dulu kita cerita tentang Laloba kan.
di dalam ketidaksadaran kita, suatu saat kita daya hidup kita nggak ada, pasti ada semacam merasa panggilan, ayo pulang, mari ke dalam. Cuman masalahnya, apakah kita berani mendengar itu? Persis, biasanya orang tunda, pengen curhat, gak jadi, pengen healing, nggak usah. Atau kadang-kadang, masih sibuk, masih bisa. Sibuk melulu. Sampai akhirnya, Dami kan punya pengalaman ketika kemudian ke suatu tempat, mau tidak mau langsung mengatakan, Dewi, aku sekarang harus menyelam. Aku harus menyelam. Barangkali Dewi bisa cerita itu saat itu. Not really. Oke. Terlalu. Ya, oke. Iya. Jadi ada proses menyelam untuk berjumpa kembali dengan sesuatu yang kuat di dalam. Iya. Jadi memang ketika kita menunda, ternyata penundaan itu membuat kita menjadi semakin gak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Jadi selalu aja ketika mau melakukan yang harusnya dilakukan, ternyata kita juga tidak bisa menyelesaikan itu. Sehingga mencapai sebuah titik, betul, saya waktu itu jalan-jalan ke sebuah tempat yang tidak akan saya sebutkan tempatnya. Tapi basically what happened itu membuka mata saya bahwa ada sesuatu di dalam diri saya itu memang it's time to be heard. Iya, itu dan panggilan kemudian tercapai itu ya rupanya. Panggilan sesepuh itu. Dan itu kita nggak bisa lagi menolak sebetulnya. Bisa kita menolak, tapi tubuh kita tidak bisa, kering. Kalau sudah mengering, barangkali kita sakit. Barangkali hubungan-hubungan kita hancur. Barangkali pekerjaan kita jadi berantakan. Nah, itulah yang disebut kemudian jiwa kita makin berantakan. Disorder, orang sebenarnya mental disorder karena tidak tertata, berantakan jiwanya. Oleh karena itu, hening bersama atau menjadi hening sebetulnya ketika kita menatap jiwa, kita melihat berantakannya di mana ya. Supaya apa? Bisa kita tata kembali. Dan itu perlu menyelam. Menyelam itu memang masuk ke dalam. Tidak hanya mungkin tidak ke samudra. Saya pernah dalam suatu meditasi, ketika saya masuk ke dalam, saya merasa di center itu ada cahaya. Jadi kayak kita dituntun langkah demi langkah itu, meskipun gelap, masuk ke sana. Dan itu hanya bisa dialami kalau kita hening. Hening itu apa sih? Coba, hening itu adalah kita stop thinking. Pikiran kita biarkan, perasaan kita biarkan, kita stop. Karena apa? Karena kita sebetulnya more than what we think. Kita sebetulnya bukan perasaan kita. Orang kan bilang, saya sedih. Tapi bukan yang sedih, bukan saya. Saya merasa sedih. Jadi ada jarak kan? Sedih itu di sana. Frustrasi itu di sana. Kalau kita hening, kita bisa mengambil jarak. Sebenarnya hening itu adalah proses ambil jarak supaya saya bisa, kalau perasaan itu sudah tidak diperlukan, bisa kita lepaskan. Itu proses hening. Mungkin bicara meditasi atau terserahlah itu ya. Pikiran kadang macam-macam menumpuk banyak. Kalau itu sampai mengganggu kita bisa mengatakan silahkan. Karena itu bukan bagian dari diri kita. Kita much bigger than our thinking, than our feelings itu. Kadangkala kita seperti tenggelam di dalam pikiran, tenggelam di dalam perasaan. Sehingga kita seperti kesedihan, kita adalah kemarahan, kita adalah pikiran, bulat gitu. Nah, disitulah kita perlu masuk ke dalam. Kalau kita kita bicara tentang sustainability, kan itu ketangguhan, keawetan. Kalau kita orang dewasa tidak mulai untuk hening dan mulai menata apa yang ada di dalam jiwa kita, mulai melihat bagaimana sih perjalanan saya dan
bagaimana saya berjumpa dengan sang sumber di dalam. Oke. Sebenarnya itu inti kekuatan. Kalau enggak, kita hanya dikacaukan oleh ajaran-ajaran luar yang barangkali belum tentu tepat. Sehingga bisa menghancurkan juga kehidupan. Sementara kalau kita orang dewasa bisa menata diri, kita membantu anak-anak muda. Nah itu caranya gimana tuh untuk bisa berani masuk ke dalam dan mencari sang sumber? Kita semua sudah di alam semesta ini luar biasa. Tanda-tandanya kan banyak. Tanda-tandanya bisa yang seperti proses anjing laut ini. Kita udah merasa kering. Mungkin kita juga secara fisik kita nggak kelihatan seger misalnya. Kita merasa kayaknya pengen do something else. Nah biasanya orang perginya kemana liburan. Orang bilang saya mau healing. Tapi apa yang terjadi saat healing? Saya potret sana sini, saya ini, tapi lupa bahwa yang perlu dilihat adalah di sini. Jadi pulang dari healing sama aja capek. Gitu. Jadi caranya kita tidak perlu menanyakan caranya, tetapi hening. Dalam doa just pun being hening gitu ya. Hening, iya. Dan dengarkan barangkali kalau kita hening. Mungkin dengan mendengarkan dongeng sebenarnya juga saya tidak tahu, saya kerap ya dengerin orang dongeng, saya kena ini saya ada di bagian sini. Ingat Handless Maiden yang dipotong tangannya, ada fase-fase juga. Atau kita kalau pulang kita lihat pohon, kalau hati kita kering, lihat pohon, terpesona nggak kita? Itu udah tanda. Ya ada klien saya yang artinya gini. Istrinya itu waktu konseling, jadi istrinya pas jeda dia keluar dari rumah istirahat. Saya istirahat. Waktu saya keluar, saya pikir saya mau memberi dia makanan untuk supaya tenaga. Tahu-tahu dia duduk di sebuah akar pohon yang saya tidak terpikir sama sekali waktu tinggal di rumah itu, nggak pernah terpikir untuk duduk di pohon itu. Dia duduk di situ. Ketika suaminya datang untuk sesi berikut, si istri cerita, aku tadi duduk di bawah pohon dan di situ pohon tua itu menyayangi aku, memberi aku kekuatan. Sang suami bilang, saya tuh nggak ngerti tuh, bisa-bisanya itu ada pohon kayak bapak tua. Persis di situ artinya si bapak ini bahkan dia nggak ngerti perasaannya apa. Saya nggak ngerti bu perasaan saya gimana. Itu saat sebenarnya dia pulang, makanya dia konseling. Dan itu bisa dicek. Saya minta dia dari kekakuan dia seorang direktur yang harus datang gini-gini ya, yang harus semuanya planning. Akhirnya waktu pertama saya minta dia menggambar, saya nggak bisa gambar. Gak apa-apa, tulis aja sesuatu gitu. Nah istrinya dengan tenang menggambar ikan gini-gini gitu. Terus dia lihat, oh kalau kayak gitu aja saya bisa, silahkan. Jadi kita kadang lupa bagaimana aspek lain dalam diri kita, saking kakunya kita, saking jauhnya kita berjalan keluar dari pakaian kita, jiwa kita, kita lupa untuk pulang. Oke, dan itu yang sebetulnya di zaman sekarang ini bahaya banget. Mungkin makin banyak seperti itu banyak. Karena dengan semua teknologi dan kita dengar banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Iya. Jadi mungkin waktunya udah nggak banyak, cuma mau mengingatkan aja pada teman-teman gitu dari ceritanya Mbak Dewi ini. Nanti akan kita lanjutin ya, tapi sebetulnya intinya hari ini kita mendengar bahwa sesibuk-sibuknya kita dalam menjalani kehidupan ini, jangan pernah lupa untuk masuk kembali ke rumah, kembali ke dalam, mendengarkan sang sesepuh. Karena tanpa mendengar suara yang ada di dalam itu, kita akan pelan-pelan mengering dan bahkan hancur juga. Kita tidak memberikan warisan pada generasi muda bagaimana survive dengan, gak hanya survive menikmati hidup, tapi kita malah memberi contoh untuk hancur dimakan kehidupan. Terima kasih, luar biasa. Makasih Dewi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.